Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranti Wulandari, NIM 1815401059, reguler 2 tingkat 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kehamilan ektopik terganggu. Kehamilan ektopik terganggu, yang pertama ada pengertian, yang kedua penyebab, yang ketiga gejala, yang keempat faktor resiko, yang kelima pencegahan, yang keenam penanganan, dan yang terakhir diagnosis. Pengertian: kehamilan ektopik adalah kehamilan yang berkembang di luar rahim. Kehamilan ini terjadi saat sel telur yang dibuahi tidak berpindah ke rahim, melainkan menempel dan bertumbuh di tuba falopi. Biasanya, situasi ini membahayakan nyawa karena dapat menyebabkan pecahnya tuba falopi jika kehamilan berkembang. Selanjutnya penyebab. Penyebab kehamilan ektopik yaitu faktor genetik, bawaan lahir, ketidakseimbangan hormon, peradangan akibat infeksi, dan perkembangan organ reproduksi yang tidak normal. Selanjutnya gejala. Tanda awal kehamilan ektopik mirip dengan kehamilan biasa, seperti mual muntah, pusing lemas, payudara mengeras, dan menstruasi terhenti. Sedangkan pada tahap lanjut, gejala yang sering dirasakan yaitu sakit seperti tertusuk di perut, di panggul, bahu, dan leher. Kemudian nyeri pada salah satu sisi di bagian bawah perut yang memburuk seiring waktu. Nyeri di dubur saat buang air besar. Perdarahan ringan hingga berat dari vagina dengan warna darah yang lebih gelap dari dalam menstruasi. Kemudian pusing atau lemas dan diare. Selanjutnya faktor resiko. Faktor yang dapat meningkatkan resiko terjadinya kehamilan ektopik yaitu berusia 35 tahun atau lebih saat hamil, memiliki riwayat radang panggul dan endometriosis, menderita penyakit menular seksual seperti gonore, mengalami kehamilan ektopik pada kehamilan sebelumnya, mengalami keguguran berulang, pernah menjalani operasi pada area perut dan panggul, menggunakan alat kontrasepsi jenis spiral, dan memiliki kebiasaan merokok. Yang kelima, pencegahan. Hindari perilaku seks yang beresiko, misalnya bergonta-ganti pasangan dengan tidak menggunakan kondom, dan hindari merokok. Selanjutnya, penanganan. Yang pertama ada suntik metrotikat. Kehamilan ektopik tahap awal dapat diatasi dengan suntik metrotikat. Obat ini akan menghentikan pertumbuhan sel ektopik sekaligus menghancurkan yang sudah terbentuk. Setelah pemberian suntikan, dokter akan memantau kadar hormon HCG dalam darah tiap 2-3 hari sampai kadarnya menurun. Menurunnya kadar HCG menandakan kehamilan sudah tidak berkembang lagi. Yang kedua ada operasi laparoskopi. Operasi lubang kunci atau laparoskopi. Melalui prosedur ini, dokter kandungan akan mengangkat jaringan ektopik dan bagian tuba falopi tempat jaringan ektopik menempel. Namun, bila memungkinkan, bagian tuba falopi tersebut cukup diperbaiki tanpa harus diangkat. Yang ketiga ada operasi laparotomi. Dalam laparotomi, dokter akan membuat sayatan besar di perut sebagai jalan untuk mengangkat jaringan ektopik dan tuba falopi yang pecah. Yang terakhir ada diagnosis. Pertama, Douglas fungsi merupakan suatu cara pemeriksaan untuk mengetahui apakah dalam kafum Douglas terdapat darah. Bila keluar darah coklat kehitaman, maka bisa dikatakan positif. Yang kedua, pemeriksaan panggul. Tes pemeriksaan panggul juga dilakukan untuk memeriksa ukuran rahim. Pada kehamilan normal, ukuran rahim akan membesar, sementara pada kehamilan ini, ukuran rahim tidak membesar. Yang ketiga ada ultrasonografi. Ultrasonografi atau biasa kita singkat sebagai tes USG dapat melihat kondisi rahim dan tuba falopi. Selain melihat kondisi kehamilan, tes USG juga efektif untuk kesehatan lain, termasuk kehamilan ektopik di tahap awal. Yang terakhir ada tes darah untuk memeriksa kadar hormon. Pada tanda-tanda kehamilan normal,
darah ibu umumnya ditemukan hormon HCG. Hormon ini biasanya setiap hari akan selalu meningkat. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.